الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام وليال بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقولي وفعلي إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة العنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan hadir di masjid yang mulia ini adalah kenikmatan yang tiada terhingga. Karena bisa jadi kita memiliki sahabat, saudara, teman dan sejenisnya yang sebenarnya wajib melaksanakan ibadah salat Jumat, namun ternyata belum diberikan petunjuk untuk hadir. Padahal mungkin yang bersangkutan lebih sehat, lebih kaya, lebih berpendidikan, berpengaruh dan sejenisnya. Namun begitulah betapa hidayah Allah Subhanahu wa taala demikian mahal dan tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan materi apapun. Oleh sebab itu, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kepada pribadi saya sendiri serta kepada para jamaah untuk terus meningkatkan taqwallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah masuk di dalam awal bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syihab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke depan dalam kalender Hijriah merupakan momen yang tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, yaitu dengan mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Pada posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapatkan perhatian, yaitu perhatian yang lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya. Pada Rajab keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah atau keutamaan dan pahala yang berlipat di bulan suci itu. Namun tidak demikian dengan bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi SAW menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan orang-orang awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafun saleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban ini bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting yang bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap bulan ini.
Yang pertama adalah pada bulan Sa'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas para ulama, khususnya dari kalangan ahli tafsir, sepakat bahwa ayat ini diturunkan di bulan Sa'ban. Secara bahasa, salawat berakar dari kata salat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 salawat. Yang pertama yaitu salawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat yang disampaikan oleh malaikat, dan perintah salawat yang disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian yaitu mengharapkan berkah. Ayat tersebut menjadi bukti tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar bila Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sa'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat untuk menyambut Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bulan Sa'ban merupakan saat diturunkan kewajiban berpuasa bagi umat muslim. Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sa'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang menuntut untuk dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai macam godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal atau tidak sedang berpuasa. Kemudian menahan diri dari hal-hal halal seperti makan, minum, berhubungan dengan suami istri, menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bulan Sa'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat muslim yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sa'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah atau Masjidil Aqsa, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini dan melalui khutbah singkat ini, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri serta kepada para jamaah, mari di awal bulan Sa'ban ini kita tidak menyia-nyiakan
menyia-nyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui muhasabah, melalui zikir, melalui amal-amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan kita semuanya sehingga bisa melewati bulan Sya'ban ini mengisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah hingga puncaknya nanti kita semuanya akan memanen dari usaha-usaha itu pada bulan suci Ramadan dan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puncak dari kehidupan kita semuanya nanti yaitu ketika kita akan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum 'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍ 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'adil ghasyarka wal musyrikin wansur ibadikal muhaddin wansur man nasaraddin wa hadul man khaladal muslimin wa dammar a'da'iddin wa 'ari kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal zalazi wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairi buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.